Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurkho ini nama panjangnya apa ya Pak? Nurkholis Majid. Nurkholis Majid itu kayak satu tokoh di Indonesia ya Pak ya? Nurkholis Majid waktu tahun 73 itu waktu beliau menjadi ketua PPHMI dan kita dilahirkan. Mungkin terinspirasi dari orang tua, keluarga yang kemudian bisa menggunakan kalimat Nurkholis Majid itu digunakan tertanam dalam kehidupan kita. Oh iya, Cak Nur. Kalau di Banjar jadinya apa ya Pak? Kalau di kecil Nurkholis, kalau di mahasiswa Cak Nur, kalau sekarang Ajid, banyak lah, terserah teman-teman manggil apa aja. Oh gitu. Kalau di Bawaslu seringnya dipanggil apa Pak? Majid. Majid ya? Majid. Pak Nurkho juga sering? Nurkho itu panggilan Pak Iwan lah. Di hukum data dan informasi. Hukum data dan informasi. Boleh dijelasin ya Pak? Itu tentang apa? Lalu misalkan tugasnya kayak gimana? Divisi ini menjadi divisi yang mensupport divisi-divisi yang lain, baik pengawasan, sengketa maupun pelanggaran, bahkan SDM. Fungsinya adalah memberikan kepastian hukum, memberikan dasar-dasar hukum, memberikan aplikasi-aplikasi yang menyangkut tentang hukum. Nah, misalnya membantu supporting system dari penindakan pelanggaran, misalnya terhadap persidangan, kita mensupport mekanisme persidangan seperti apa. Konkret yang lain adalah memberikan kajian-kajian terhadap hukum. Yang kedua, advokasi, memberikan pembelaan terhadap internal di Bawaslu, baik ad hoc maupun kalau ada terjadi tekanan dari pihak luar, kemudian ada pihak-pihak yang mendiskreditkan Bawaslu secara institusi maupun secara perorangan yang kemudian melemahkan posisi Bawaslu. Konkret program kegiatannya seperti perselisihan hasil pemilu misalnya saat ini kan, itu bentuk bahwa memastikan keadilan pemilu di perolehan hasil dan proses itu kita mengawal dari PHPU ini, dan itu menjadi core bisnis dari. Nah, selain itu ada divisi hukum ini ada menyangkut divisi data dan informasi, mempublis, menyampaikan, menyiapkan sistem yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya tersedianya website, tersedianya media, konten-konten yang kemudian masyarakat bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa Bawaslu itu kegiatannya dari mulai pengawasan, mulai dari pencegahan itu begitu banyak harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan ini, sehingga makna-makna keadilan nanti dalam proses pemilu, makna-makna mencegah pelanggaran pemilu itu diketahui oleh masyarakat, dan itu data dan informasi bagian yang sangat terpenting kemudian membuat ruang publik bisa mengetahui. Jadi pemilu 2019 kan nanti kita mau pilkada lagi nih 2020, banyak kan tanya di luar sana Pak, Bawaslu ini sebenarnya kerjaannya cuma 5 tahun sekali atau kayak gimana sih? Iya, pemilu itu ada fasenya, ada fase pre-election period, di mana kita belum masuki pada masa periode election, yaitu pre-election itu di mana kemudian produk-produk hukum harus disiapkan. Mulai dari tata kelola Undang-Undang Nomor 10 kita review kembali. Per Bawaslu kita review kembali aturan-aturan untuk pemilu kada kemudian di tahun 2020. Kemudian kita akan membuat turunan-turunan produk-produk hukum per Bawaslu melalui surat edaran, petunjuk teknis dan lain sebagainya, dan itu namanya pre-election period. Saat periode pemilu itu saat kemudian dibentuknya petugas, kemudian data pemilih, kampanye, dan sampai kemudian itu jadi kita memahami masyarakat tidak hanya pemilu itu pada election period, tetapi juga pada fase pre-election period, election period, post-election period. Post-election period adalah di mana sudah pemilu selesai dilakukan, seperti legislatif hari ini. Presiden, teman-teman lagi menyiapkan sebuah proses di mana membuat laporan pertanggungjawaban, membuat evaluasi terhadap kegiatan, mengkaji kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama periode legislatif election kemarin, dan kedepannya
perbaikannya kan, yang kemudian kita akan melakukan terus penguatan, sosialisasi kepada publik untuk menegakkan keadilan pemilu secara menyeluruh, education, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu bagian rentetan yang harus dibangun oleh Bawaslu selaku lembaga pengawasan, lembaga keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ani boleh dikupas nggak Pak nih ya, singkat atau padat ya? Bawaslu ini memiliki sumber daya manusia terbatas untuk melihat jumlah penduduk penyebarannya. Kita tidak memiliki proses. Kita memiliki kurang lebih 5.700 tingkat KPPS ya. Tetapi itu tingkat kabupaten. Kita kan di Bawaslu kan cuma memiliki 3 atau 5 anggota Bawaslu kabupaten kota, dibantu oleh staf 13 per kabupaten kota. Lalu kemudian Bawaslu provinsi ada 5 orang dan dibantu oleh staf 30 orang. Mata kami, tangan kami, langkah kami itu kan di kejadian-kejadian khusus dan lain sebagainya itu tidak semua bisa dipantau oleh Bawaslu. Masyarakat yang tahu persis kejadian-kejadian pelanggaran di lapangan, yang kemudian kalau apapun kejadian pelanggaran yang kemudian diketahui oleh publik, masyarakat, kami diinformasikan, kami diberitahukan bahwa terjadi kecurangan, terjadi pelanggaran yang notabene, dan dengan pertolongan itu Bawaslu langsung bisa menindaklanjuti terhadap laporan. Jadi masyarakatnya bisa bertindak seolah-olah jadi Bawaslu gitu Pak? Sangat penting, tidak mengeksekusi tetapi melaporkan bahwa terjadi kecurangan, melaporkan kejadiannya seperti apa, melaporkan mekanisme dan kepada Bawaslu kabupaten kejadian-kejadian itu. Kalau nanti ada di tingkat kecamatan bisa ke kecamatan, panwas kecamatan. Sementara ini legislatif sudah selesai, bisa langsung ke kabupaten kalau terjadi ini. Tetapi kalau sementara ini terjadi kecurangan, berarti pemilu itu berjalan dengan bagus. Tetapi kalau ternyata masyarakat melihat bahwa itu terjadi kecurangan, segera laporan ke kami. Pasti akan kami menindaklanjuti sebagai bertanggung jawab buat publik. Itu yang dimaksud penindakannya. Untuk keadilan pemilu, Bawaslu ada tiga. Bawaslu tidak hanya pada aspek pengawasan seperti produk-produk tahun dulu. Sekarang Undang-Undang Nomor 7 punya kewenangan yang sangat luas. Bawaslu juga bisa menindak. Bawaslu juga bisa memperkarakan sengketa. Bawaslu juga menangani pelanggaran administrasi, etik atau pelanggaran pidana. Itu semuanya sekarang Bawaslu punya otoritas itu. Jadi Bawaslu buktinya bahwa kita konkret di beberapa tempat kita bisa menindak adanya pelanggaran, misalnya kampanye, ada kemudian money politik, itu yang kita tindak sepanjang kemudian bukti-bukti material, bukti-bukti faktanya itu disampaikan ke Bawaslu, itu akan dilakukan oleh. Nah, itu disebut dengan menindak keadilan pemilu. Bawaslu harus menegakkan keadilan pemilu itu di situ sebagai lembaga penegak keadilan. Saya lihat tuh banyak medali-medali itu Pak, ada tulisannya maraton. It's a hobby atau edik? Suka aja bahwa lari itu sebenarnya kesenangan. Jadi setiap kita melakukan setiap langkah itu kita sedekahkan lah bahwa kita itu sehat, karena sehat itu penting. Sebenarnya lari ikut maraton ini kan tidak hanya kemudian kita mendapatkan medali. Medali itu sebenarnya bagian lempengan aja sebenarnya. Tetapi untuk mendapatkan menuju medali itu perlu ribuan langkah kita untuk menuju medali, satu medali. Jadi kalau kita menyebut medali, ribuan langkah yang kita ajukan. 2019 kemarin kan ibaratnya banyak diibaratkan kayak maraton juga. Menurut Pak Majid, patut nggak dikasih medali gitu loh untuk pemilu kita 2019 kemarin? Ya sebenarnya setiap prestasi itu harus diberikan medali. Maraton itu kan semuanya mendapatkan medali. Setiap peserta yang mendapatkan finish di luar COT, itu di luar jangka waktu yang ditentukan. Kalau di maraton itu 7 jam misalnya, di luar 7 jam berarti dia nggak mendapatkan medali. Nah kalau mekanismenya jauh, pemilu itu bagus, berhasil, layak dong rakyat mendapatkan penghargaan. Rakyat yang berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi memilih pemimpinnya, memilih legislatifnya. Sedangkan kita mengantarkan sesi ini semua, kita event organizer untuk itu. Jadi rakyat yang mendapatkan. Dengan apa? Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh melakukan proses pembangunan secara
apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu yang terpenting dibandingkan janji-janji yang kemarin saat kampanye. Pembuktian itu penting, baik legislatif maupun presiden. Itu yang penting, yang diharapkan, yang perlu mendapatkan medali itu adalah rakyat, atas pilihan rakyat, atas perjuangan rakyat. Terakhir, buat kita semua, Pak, kasih pesan dong, gimana caranya kita berani untuk melaporkan kalau ada terjadi kecurangan pemilu, khususnya nanti kan mau pilkada 2020 nih, buat kita semua. Pemilu itu tegak karena ada pengawasan yang tegak. Pengawasan yang tegak didorong oleh laporan yang masyarakat mendekat. Saya berharap ketegakan pemilu ini nanti ke depannya masyarakat juga harus tegak terhadap pengawasan maupun masyarakat terlibat lebih dalam. Tegak ya, Weh? Jangan letoy. Jangan letoy. Terima kasih banyak, Wajib. Assalamualaikum.